Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat, kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatid yang hadir di majlis yang mulia ini, wa nakhussu bidzikrihim, kepada orang tua saya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, dan kepada saudara saya selaku Khatimul Ma'had Abu Al-Fatih Al-Ustadz Sumitra Nurjaya, dan akhina fillah walillah selaku ketua yayasan Abu Al-Fatih Al-Ustadz Ferry, dan segenap para tuan-tuan guru yang hadir, para pengajar pondok pesantren Abu Al-Fatih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta kami kepada beliau, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, baik Bapak Kepala Desa Al-Ustadz Suhelman, dan kepada Bapak Kapolri dan TNI dan segenap jajaran-jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan tokoh agama dan tokoh masyarakat kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Segala urusannya diperlancar oleh Allah, sehingga bisa membimbing kita dan daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, saya doakan semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat, dijadikan hamba yang saleh dan salehah, diberi anak turunan yang saleh dan salehah, istiqamah ibadah sampai sakaratul maut, dan insyaallah semuanya yang hadir tidaklah wafat nantinya kecuali husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita tidak menjadi hamba yang mulia? Kita duduk di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Kita bersolawat kepada makhluk yang paling mulia, berzikir kepada zat yang paling mulia. Mudah-mudahan hidup kita dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kita harus bersyukur kita berkumpul di tempat yang tempat ini makmur dengan dibagikan warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmu agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi dan rasul semenjak Nabi Adam
Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan mereka bukan rupiah, bukan dolar. Warisan para nabi bukan tanah yang hektaran, bukan rumah yang mewah. Wa innama warathul ilma. Warisan para nabi dan para rasul yang bisa mengangkat derajat kita tinggi di hadapan Allah, yaitu ilmu agama yang kita dapatkan di majelis ini. Alhamdulillah. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzi wafir. Kata Rasulullah, siapapun yang istiqomah hadir majelis ilmu, siapapun yang semangat mondok pesantrennya, belajar ilmu agamanya, itu hakikatnya kata Nabi Muhammad termasuk umatku yang paling banyak mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita bersyukur kita hadir di majlis ini bukan karena kita ingat, kita diundang, bukan karena kita hadir di majlis ini karena memang kemauan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf hadirin, umat akhir zaman sekarang ini paham, sadar ilmu itu warisan dari Nabi. Kita cinta kepada Nabi, tapi umat akhir zaman ini tidak begitu menghargai warisan Nabi, yaitu ilmu agama. Ilmu agama zaman sekarang dipandang dengan pandangan sebelah mata. Maaf, kita masih kalah dengan mereka orang non-muslim. Orang kafir tuh hadirin memandang warisan dari orang yang mereka cintai, mereka pandang dengan pandangan yang agung. Saya pernah satu hari, mungkin kejadian 13 tahun yang lalu, saya pernah baca satu berita di koran. Ada seorang penyanyi terkenal, legendaris, orang Amerika, agamanya kafir, mati, meninggal dunia. Setelah artis ini meninggal dunia, harta warisannya dijual ataupun dilelang. Mobil mewahnya dijual, rumah mewahnya dilelang, kemudian semua hartanya dilelang. Bahkan yang saya baca bukan hanya harta yang mahal yang dilelang, bahkan saya baca kaos yang dipakai manggung, nyanyi, joget dilelang dengan harga 3 miliar rupiah. Masya Allah hadirin, ini kaos bekas. Kaos bekas dijual dengan harga 3 miliar. Saya tanya, Bapak Ibu ini yang hadir, saya tanya, kaos sampean berapa harganya? Iya, kalau laku hadirin. Kalau gak laku mentok-mentok jadi pel-pelan. Ini kaos bekas, bekas artis kafir, dijual dengan harga 3 miliar. Pertanyaannya, Habib, apakah ada yang beli kaos 3 miliar? Jangan salah hadirin, pencinta artis ini mengantri, ingin mendapatkan warisan dari orang yang mereka cintai. Pada akhirnya kaos artis itu terjual dengan harga yang tinggi, dengan harga 6 miliar. Masya Allah hadirin, kalau kita mikir buat apa beli kaos bekas 6 miliar ini, buat apa? Lihat mereka itu membeli kaos 6 miliar. Kenapa? Karena mereka memandang kaos ini bukan sesuatu yang biasa. Mereka memandang kaos ini warisan dari orang yang mereka cintai, berapapun dibayar untuk mendapatkan warisan dari orang yang mereka cintai. Tapi kalau umat Islam akhir zaman sekarang ini, naudzubillah, kalau sudah untuk ilmu agama, warisan dari orang yang kita cintai Nabi Muhammad dipandang dengan pandang sebelah mata, naudzubillah. Saya buka pikiran Bapak Ibu, kita ini sudah meremehkan ilmu agama yang itu warisan Nabi. Kita ini kurang menghargai ilmu agama yang itu warisan dari orang yang kita cintai, Nabi Muhammad. Saya usul kepada Ustadz Sumitra, lain kali Ustadz, kalau ada acara besok-besok, tolong tulis depan terok nih hadirin, yang mau hadir majelis taklim Abu Al-Fatih, setiap orang wajib membayar uang 100.000. Saya tanya, kira-kira majelisnya ramai? Ramai? Dijamin sepi hadirin.
Hadir majelis 100.000 kok mahal? Lu 100.000 hadir majelis kita bilang mahal. Naudzubillah, ada pengumuman masuk ke Medan Kota, jangankan ke sini hadirin, ke Medan Kota saja akan manggung di Medan Kota tercinta kita, penyanyi dangdut terkenal Ayu Ting Ting. Yang mau hadir wajib membayar 100.000. Kira-kira konsernya ramai apa sepi? Ramai apa sepi? Kenapa ramai? Murah beb, 100.000. 100.000 untuk majelis ilmu kita bilang mahal, untuk majelis konser murah. Makanya hadir majelis ilmu seperti ini gak ada yang bayar. Ada yang bayar kah sampean ini? Ada yang bayar? Gratis, sudah gratis, berangkat lapar pulang kenyang, alhamdulillah. Sudah gratis, alhamdulillah, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Sudah gratis, insya Allah yang hadir dapat syafaat Nabi. Makanya gratis, gak ada yang bayar hadir majelis ilmu. Karena tiket orang yang hadir majelis ilmu mahal, tidak bisa dibeli dengan jabatan, gak bisa dibeli dengan harta. Tiketnya adalah satu, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia dan seisinya Allah sengaja membagi dunia, semua hambanya dapat dunia. Yang ahli ibadah dapat dunia, yang ahli maksiat dapat dunia, yang beriman kepada Allah dapat jatah dunia. Bahkan yang kafir tidak beriman tetap mendapatkan dunia dari Allah, bahkan lebih banyak dapat dunia hadirin. Karena dunia ini gak ada nilai yang berharga di sisi Allah. Semuanya Allah bagi dunia, gak mandang hamba ini baik, gak mandang hamba ini buruk, semuanya dapat dunia. Walakin akan tetapi la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama, Allah tidak akan memberi ilmu agama kecuali hamba itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah hadirin harus sadar kita ini hamba pilihan Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan hambanya itu baik, ketika Allah menginginkan hambanya mendapatkan hidayah dan taufik, di antara tandanya hamba itu dituntun oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Kalau ingin baik dunia akhirat, ilmu agama. Kalau ingin celaka, yaitu al-jahlu, kebodohan ini hadirin yang membuat kita celaka fid dunya ilal akhirah. Sekarang di Indonesia aliran apa yang gak ada hadirin? Aliran-aliran di Indonesia ini lengkap. Aliran yang tidak ada di luar Indonesia, di Indonesia ada. Mungkin yang tua-tua ini sudah tahu, mungkin 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, di Indonesia ada aliran seorang perempuan ngaku malaikat Jibril. Ada atau tidak? Siapa namanya? Lia Edan hadirin. Coba Bapak Ibu lihat HP itu hadirin, ketika nanti pulang lihat browsing, ketik di dalam HP kita Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Mereka sekelompok yang mengatasnamakan Islam, mengaku Islam, tapi mereka punya nabi sendiri yang ngaku nabi, laki-laki yang tua namanya Bapak Tukimin. Saya tanya yang hadir, mau punya nabi namanya Tukimin? Naudzubillah kalau nabi kita Tukimin. Kalau maulutan gimana hadirin? Ya Rabbi sholli ala. Penceramah Habib Umar bin Idrus Al-Khairi dari kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala. Gak masuk dia. Tapi jangan salah, yang ngaku malaikat Jibril, yang ngaku nabi akhir zaman, ketika ditanya mereka mengatakan pengikut saya lebih daripada 5.000 pengikut. Naudzubillah. Kita anggap yang ngaku malaikat Jibril
Kita anggap yang ngaku Nabi akhir zaman, kita anggap orang gila. Pertanyaan, bagaimana yang ngikut? Kenapa? Sebabnya satu, al-jahlu, dia gak mau belajar ilmu agama, akhirnya dia tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu ini atau di pondok ini, insya Allah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ilmu sudah kita dapatkan. Yang kedua, kita beruntung, kita belajar ilmu agama kepada suatu guru, yang guru kita mempunyai sanad keilmuan, rantai keilmuan menyambung dari gurunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sanad keilmuan ini penting. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat keberkahannya dan manfaatnya harus pakai guru, belajar. Hadirin, nggak bisa kita hanya baca terjemahan. Naudzubillah, hati-hati. Man la ustadza lahu fa ustadzuhu syaitan. Orang yang belajar ilmu hanya terjemahan, nggak pakai ustadznya setan. Ya, kita beruntung punya guru Ustadz Sumitra, kita punya guru Ustadz Ferry, Ustadz Suhelman. Di semuanya nggak usah diragukan lagi, ilmu mereka punya sanad rantai yang nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hati-hati hadirin, jangan kita mondokkan anak, jangan kita belajar kepada guru yang masih abu-abu, belum jelas dari mana guru kita, di mana mondoknya, berapa tahun mondoknya, siapa gurunya, belum jelas. Jangan kita belajar kepada mereka. Kejadian di Surabaya, ada di Surabaya ini hadirin, sepasang suami istri, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, mirip seperti kita. Mauludan istiqomah, tahlilan istiqomah, istighosaan istiqomah. Nah, sepasang suami istri ini punya anak 3. Yang pertama anaknya laki-laki, selesai sekolah SMA, anaknya dikuliahkan di satu fakultas di Jakarta, dipilih fakultas yang ada embel-embel Islamnya. Tapi salahnya orang tuanya, dia mensekolahkan anaknya di fakultas yang ada Islamnya. Salah orang tuanya, tidak perhatian. Anaknya belajar Islam kepada siapa gurunya, nggak perhatian. Yang penting ada Islamnya, sudah bismillah selamat. Lah subhanallah, anaknya itu belajar Islam di fakultas itu. Ketika mau selesai S1, anak ini ditelepon oleh ibunya. Kata ibunya, wahai anakku, kau pulang sekarang ke Surabaya, ayahmu meninggal dunia. Langsung itu anak yang kuliah kemas-kemas, kemudian pergi ke bandara, terbang ke Surabaya. Dan yang di Surabaya mungkin nunggu anak ini nggak datang, nggak sampai Surabaya. Akhirnya jenazah ayahnya sudah dibawa ke kuburan dan sudah dikubur. Anak sampai Surabaya melihat rumahnya sudah sepi, ayahnya dibawa ke kubur, lari ke kuburan nanti. Sampai di kuburan ayahnya sudah dikubur, tapi pentakziah itu masih ada, baca doa, baca yasin, baca tahlil untuk almarhum ayahnya. Selesai baca yasin, tahlil, doa kepada almarhum ayahnya, ada satu kiai mewakili keluarganya. Kiai ini berdiri mengambil mic, kata kiai, hadirin, saya mewakili keluarga Bapak Fulan bin Fulan mengucapkan terima kasih kepada pentakziah sudah mengantar almarhum sampai tempat yang terakhir. Dan saya umumkan, kalau almarhum ada salah khilaf, mohon dimaafkan. Kalau almarhum ada urusan utang piutang kepada siapapun, silahkan urus dengan anaknya yang kuliah hadir. Kemudian kata kiai, sebagaimana adat kita di Surabaya, kalau sudah ada yang meninggal, saya umumkan nanti malam sampai malam 7, saya umumkan dari perwakilan keluarga ada acara pembacaan tahlil di kediaman almarhum. Ini anak yang kuliah di Jakarta, yang katanya Islam fakultasnya.
Mendengar kata-kata tahlil ini hadirin marah. Anak itu berdiri mengambil mik kiai, gak pakai akhlak, dirampas mik kiai. Anaknya marah. Anaknya mengatakan, hadirin, saya anak pertama dari abah saya meninggal. Saya umumkan nanti malam sampai malam 7 tidak ada acara pembacaan tahlil ataupun doa kepada yang mati. Acara tahlil ini bid'ah. Yang tahlilan sesat, masuk neraka. Nggak ada zaman Nabi tahlil, zaman sahabat tahlilan, zaman tabi'in atau tabi'in tahlilan. Kalian tahlilan niru siapa? Kata anaknya, qala ta'ala, qala Rasulullah. Anaknya ceramah di kuburan hari ini. Kata anaknya, sudah nggak ada acara tahlil. Yang tahlilan ini bid'ah. Bid'ah ini sesat. Yang sesat semuanya masuk neraka. Ini orang ini pada geram. Oh, ini golongan bahaya ini katanya. Ini golongan kalau di Jawa yang senang mengatakan maulid itu sesat, bid'ah. Yang senang mengatakan tahlil itu bid'ah dan sesat. Ini terkenal di Jawa, di Malang ini terkenal kelompok ini dengan sebutan PJKK, Persatuan Jenggot Kocar Kacir. Persatuan Jenggot, tapi bukan saya hadir. Kalau saya Persatuan Jenggot manis dan ganteng, nggak boleh protes. Saya megang mic, saya berkuasa. Orang ini geram. Oh, bahaya ini aliran. Setelah ini anak ceramah, sudah intinya percuma kita baca tahlil kepada yang mati. Pembacaan tahlil kita, doa kita gak akan sampai kepada mati. Biarlah yang mati itu urusannya sendiri dengan Allah. Kiainya ini santai, sudah sepuh, makanya kita jangan meremehkan kiai yang sepuh. Mereka ilmunya lebih luas, pengalamannya lebih luas. Cuman mereka senang nunduk, diam, karena semakin berisi semakin menunduk. Kata kiai bilang kepada anaknya, sudah ceramahnya nak, sudah kiai, saya pinjam mic-nya, silahkan kiai. Kata kiai mengatakan, hadirin, sudah mendengar dari anak almarhum, nanti malam tidak ada acara tahlilan. Mau sampai malam 7, 24, 40, 70, sampai kapanpun nggak ada. Katanya percuma kita baca tahlil, surat kepada yang mati, doa kepada yang mati, gak akan sampai. Nggak apa-apa, karena memang tahlil itu bukan ibadah yang wajib. Ya sudah, saya ralat nanti malam tidak ada tahlil, kata kiai. Cuman saya minta kepada para pentakziah, saya mau memimpin doa untuk yang mati ini. Tolong antum semua ini aminkan doa saya. Kata kiai, siap mengaminkan doa saya? Kata yang hadir, siap kiai. Kiainya mengangkat tangan. Apa kata kiai? Allahumma ya Allah, saya minta berdoa kepadamu, adzibhu adzaban syadida. Saya doa kepadamu ya Allah, ini yang mati, tolong azab dia dengan azab yang sangat pedih ya Allah. Kata yang hadir, amin. Diangkat tangan lagi oleh kiai, ya Allah, himpit jasad yang mati ini hingga hancur tulang belulang. Kata yang hadir, amin kiai. Anaknya tadi bingung, takut hadirin. Kata anaknya, kiai kok doa untuk orang tua saya kok jelek kiai. Kata kiai, tenang nak, doa kepada yang mati gak akan sampai. Mengangkat tangan lagi tuh kiai, ya Allah, pukul kepala yang mati ini sampai hancur, jadikan anaknya durhaka dunia sampai akhirat. Kata yang hadir, amin. Kobul kiai, kobul. Anaknya gemetar takut. Kata anaknya, merampas mic kiai. Anaknya mengumumkan, hadirin para pentakziah, nanti malam tahlilan sampai 7 malam. Kalau sudah gurunya salah, akidahnya salah. Kalau sudah gurunya tidak akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak kita jadi korbannya, naudzubillah.
Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau mengatakan, "Idza salimal wi'a'u salimal ma'." Kalau wadahnya ini bersih, wadahnya ini selamat, maka air yang di wadah itu ikut selamat. Maknanya wadah adalah majlis, pondok pesantren, madrasahnya, thariqahnya, gurunya, dan yang dimaksud dengan air ilmu dan ibadah. Maknanya kalau gurunya baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pondok pesantrennya selamat, akidahnya benar, maka ilmu ibadah yang di tempat itu ikut baik dan ikut selamat. Kita alhamdulillah ilmu sudah kita dapat. Guru nggak salah guru, insya Allah apapun yang kita panjatkan di majelis ini, daripada doa dan hajat kita, insya Allah qabul hajat. Amin Allahumma amin. Makanya jangan malas hadir majelis ilmu, hadirin. Seorang ulama mengatakan, "Lau anna thawaba majlisi ilmin badalin nas laktatalu alaih." Kita ini semua hadir majelis ilmu. Kata seorang ulama, seumpama kalau Allah tampakkan kepada manusia yang hadir majelis ilmu bagaimana besar pahala orang yang hadir majelis ilmu, ditampakkan oleh Allah di dunia, dilihatkan oleh Allah di dunia kepada manusia, niscaya manusia semua akan mati-matian untuk hadir majelis ilmu agama. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Kalau ditampakkan pahala kita yang hadir majelis ilmu, niscaya presiden, gubernur, bupati, wali kota akan meninggalkan istananya untuk hadir majelis ilmu agama. Wali sukin sukahu, yang punya toko di pasar, hadirin, kalau tahu besar pahala orang majelis ilmu akan ditutup tokonya. Untuk apa? Lebih baik dia hadir majelis ilmu agama kalau tahu betapa besar pahala orang yang hadir majelis ilmu. Makanya ada satu cerita Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar ini hadirin seorang ulama yang terkenal, alim, bahkan termasuk wali daripada waliullah. Beliau itu kalau sudah buka majelis seperti ini, jangan harap ada toko yang buka. Semua yang punya toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Siapa namanya? Syekh Mansur bin Ammar. Ada yang kenal dengan Syekh Mansur bin Ammar? Kalau Mansur JS kenal? Kenal semua hadirin. Nama cucu-cucunya tahu hadirin. Ini Syekh Mansur bin Ammar, seorang ulama. Beliau kalau sudah buka pengajian, jangan harap ada toko yang buka. Semua yang punya toko tutup. Karena hadir majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Suatu hari ada seorang budak. Budak ini punya majikan. Majikannya ahli maksiat. Majikannya galak, sering mencambuk budaknya. Suatu hari budaknya dipanggil, "Wahai budakku, saya kasih uang engkau 400.000. Sekarang belanja ke pasar, jangan telat kau datangnya. Kalau telat saya cambuk engkau." Diambil uang itu sama budak, lari ke pasar mau belanja. Sampai di pasar dilihat toko itu sepi, tutup semua. Budak bingung. Biasa jam sekian semua ini buka, pasar ini ramai, sekarang kok sepi. Bingung budaknya. Kemudian ada satu orang pakai sarung sama peci, seakan-akan mau hadir majelis ilmu. Lewat budak ini tanya, "Mas, saya mau tanya, ini kenapa tutup semua toko? Saya mau belanja nggak bisa." Kata yang lewat, "Iya, jangan harap ada toko yang buka ketika majelis Syekh Mansur bin Ammar dibuka. Semua yang punya toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar." Kata budak ini, "Siapa Syekh Mansur bin Ammar?" Seorang ulama, alim, ahli ibadah, waliullah. Kalau beliau sudah buka majelis, jangan harap ada toko yang buka. Nah, terus bagaimana saya mau belanja? Kata orang ini, "Ya sudah, kalau kau mau belanja, tunggu majelis selesai. Setelah majelis selesai, insya Allah buka ini toko." Budaknya mikir, daripada saya nunggu di pasar sendiri, ya sudah Mas, saya ikut sampean, saya mau hadir majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Saya di pasar sendiri, gak ada temannya.
Akhirnya ini budak pergi ke majelisnya Syekh Mansur bin Ammar, duduk di belakang. Niatnya gak hadir majelis ilmu ini budak, nawaitu nunggu toko buka hadirin. Sudah duduk di belakang. Ketika Syekh Mansur bin Ammar menyampaikan ilmunya, kajiannya sebelum ditutup, kata Syekh Mansur bin Ammar memberikan pengumuman, wahai hadirin hadirat, muslimin muslimat, kata Syekh Mansur bin Ammar, yang punya uang 400.000 berikan kepada saya balas dengan 4 doa di majlis ini, insya Allah doa saya dikabulkan oleh Allah. Ini orang tolah-toleh hadirin, belum buka toko, belum ada penghasilan. Memang orang zaman sekarang kalau sudah urusan uang tolah-toleh. Ini nggak ada yang punya uang, belum ada penghasilan, toko belum buka. Ini budak yang duduk di belakang punya uang 400.000, uang untuk belanja. Budak ini istilahnya kalau bahasa Jawa, budak ini bonek hadirin, bondo nekat. Budak mengangkat tangannya, ya Syekh, saya punya uang 400.000, ini uangnya. Kata Syekh Mansur bin Ammar, sini serahkan kepada saya. Diserahkan kepada Syekh Mansur bin Ammar, ditagih sama budak, Syekh, uang 400.000 sudah saya berikan kepadamu. Kau berjanji akan mendoakan saya dengan 4 doa di majelis ini. Kata Syekh Mansur bin Ammar, apa doamu? Kata budak ini, Syekh, tolong doakan Syekh, berkah saya hadir di majelis ilmu seperti ini, doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati majikan saya supaya saya dimerdekakan, saya jadi manusia biasa, nggak jadi budak lagi. Syekh Mansur bin Ammar mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma a'tik raqabat hadza fulan, ya Allah, barokah budak ini hadir di majelis ilmu seperti ini, bebaskan perbudakan dari budak ini. Diamini oleh satu majelis, amin. Sudah. Doa kedua mau apa? Kata budak, doa kedua, Syekh, saya ini punya majikan ahli maksiat, galak, nggak pernah sholat, senangnya mabuk-mabukan, pakai narkoba, berzina. Doakan Syekh, berkah saya hadir di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan Allah ketuk hatinya sehingga dia bertaubat kembali ke jalan Allah, dapat hidayah dan taufik. Diangkat tangan lagi oleh Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, berkah budaknya hadir di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan majikannya kembali ke jalanmu, taubat ke jalanmu, ya Allah. Diamini oleh satu majelis. Kata Syekh Mansur bin Ammar, 2 doa selesai. Doa ketiga mau apa? Kata budak ini, doa ketiga ini yang paling penting, Syekh. Nah, kok bisa? Ya, doakan berkah saya hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan saya rezeki uang 400.000, Syekh. Kata Syekh Mansur bin Ammar, kok sedikit sekali kau minta sama Allah 400.000? Kata budak, iya saya cukup 400.000, itu uang bukan uang saya. Itu uang majikan saya suruh belanja. Toko tutup, saya berikan kepadamu, saya niat kebaikan untuk majikan. Kata Syekh Mansur bin Ammar, jangan khawatir, saya doakan. Diangkat tangan Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, berkah budak ini hadir di majelis ilmu, berilah rezeki uang 400.000 dan lebihkan dan berilah keberkahan. Diamini oleh satu majelis. Doa terakhirmu apa? Doa terakhirku, Syekh, doakan mudah-mudahan berkah saya hadir di majelis ilmu seperti ini, dosa saya, majikan saya, dan dosa yang hadir diampuni oleh Allah. Kata yang hadir, amin. Sudah. 4 doa selesai. Ditutup majelis, orang ini pulang ke rumah masing-masing, buka tokonya masing-masing. Budak ini yang bingung, cemana mau pulang ya? Nggak bawa belanjaan, waduh, sudah. Karena modalnya bondo nekat, pulang juga bonek bondo nekat. Pulang mau dekat dengan rumah majikannya, dilihat majikannya sudah membawa cambuk. Kata budak, mati aku, saya akan dicambuk sama majikan saya karena nggak bawa belanjaan, telat datangnya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya terima resikonya. Bertemu dengan majikannya, kata majikan, wahai budakku, mana belanjaannya? Kau kok kosongan tanganmu?
Datangnya telat. Kata budak, saya mau cerita wahai majikan 10 menit. Setelah 10 menit terserah, kau mau cambuk saya silahkan, kau mau tendang saya silahkan. Kata majikan, kau mau cerita apa? Saya tadi sudah ke pasar wahai majikan. Sampai di pasar, pasarnya sepi, toko tutup. Saya tanya, ternyata yang punya toko semuanya hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Subhanallah, ketika budak mengatakan majlisnya Syekh Mansur bin Ammar, berdatangan berbarengan dengan turunnya hidayah ke hati majikan. Majikannya penasaran, siapa? Mansur bin Ammar wahai majikan. Beliau tuh kalau sudah buka majlis, jangan harap ada toko buka, semuanya tutup. Hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Terus ya saya daripada nunggu di pasar sendiri, saya hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar, duduk paling belakang. Terus Syekh Mansur bin Ammar memberikan pengumuman, wahai majikan. Kata beliau, yang punya uang 400.000 berikan, saya balas dengan 4 doa. Kata majikan, kau kasih uang saya? Iya, saya kasih majikan. Cuman ya saya baik untuk mendapatkan 4 doa. Kata majikan, apa doamu? Kata budak, saya tadi selesai memberikan uang 400.000, saya minta 4 doa. Doa pertama, majikan, saya ingin berkah saya hadir di majlis ilmu, majlisnya Syekh Mansur bin Ammar, kau bebaskan saya. Saya mau jadi manusia biasa, gak mau jadi budak lagi, capek jadi budak ini. Kemudian mikir tuh majikan tuh mengatakan, ya sudah, minal an, sekarang anta hurun liwajillah, kau sekarang bebas di jalan Allah, kau jadi manusia biasa. Budaknya kaget, mak, kabul doa pertama, dibebaskan dari perbudakan, dikabulkan oleh Allah. Lihat doa pertama, dibebaskan dari perbudakan karena hadir majlis ilmu. Kita sekarang ini sama, hadir majlis ilmu seperti ini, minta sama Allah. Kita ini masih budaknya jabatan, kita ini masih budaknya hawa nafsu, kita ini masih budaknya uang. Ketika hadir majlis seperti ini, hadir minta sama Allah. Mudah-mudahan yang hadir kita semua dibebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Amin Allahumma. Kata majikan, doa keduamu apa? Kata budak, doa kedua, saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar supaya beliau mendoakan barokah saya hadir majelis ilmu, kau taubat, kembali ke jalan Allah, kau sholat lagi istiqomah, ajal gak ada yang tahu. Menangis itu majikannya, hadirin. Kemudian mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, selesai sholat mengatakan, wahai budakku, terima kasih, sekarang saya sudah taubat di jalan Allah karena doamu di majlis ilmu. Doa kedua dikabulkan oleh Allah berkah hadir majlis ilmu. Doa kedua ini hadir minta hidayah, minta taufik. Kita yang hadir malam ini sama, ketika hadir majlis seperti ini, mungkin anak kita, mungkin suami kita, istri kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang mereka masih jauh dari hidayah, dari taufik, minta sama Allah di majlis ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang ketiga, apa doa? Kata budak yang ketiga, saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar supaya Allah memberi uang saya 400.000 buat bayar utang. Itu kan uangmu wahai majikan, saya kasih, saya akan bayar, itu utang. Apa kata majikan? Uang 400.000 itu gak usah kau bayar, saya beri uang kau 400 juta. Masya Allah hadirin. Doa ketiga, minta rezeki. Hadir majlis ilmu dikabulkan oleh Allah, minta rezeki. Kita sama, mungkin ketika hadir sekarang rezeki kita belum lancar, minta sama Allah, ya Allah berkah hadir di majlis ini, mudah-mudahan rezeki kita semua dipermudah oleh Allah. Amin. Ditambah oleh Allah. Amin. Diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Doa terakhirmu apa wahai budak? Kata budak, doa yang terakhir wahai majikan,
Saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar, mudah-mudahan dosa saya, dosa majikan, dosa yang hadir di majlis ilmu diampuni oleh Allah. Kata majikan, kalau doa 3 pertama tadi saya bisa mengabulkan. Kalau yang terakhir ini saya nggak bisa ngabulkan. Ini bukan urusan saya, urusan Allah. Ya sudah, kau sekarang bebas jadi manusia biasa. Ini uang 400 juta kau bawa. Terima kasih, aku sudah bertaubat karena doamu di majelis ilmu. Adapun doa terakhir, maaf bukan urusan saya. Kau sudah merdeka. Pergi ini budaknya di malam hari. Ketika majikannya mau tidur, fasami'a hatifan yahtif. Setengah sadar majikan ini seakan-akan mendengar suara. Suara ini mengatakan kepada majikan, hei majikan, apakah kau lebih dermawan daripada Allah? Apakah kau lebih mulia daripada Allah? Kau kabulkan 3 doa untuk majikanmu. Apakah Allah tidak mengabulkan 1 doa? Ketahuilah wahai majikan, sebelum kau mengabulkan 3 doa untuk majikan untuk budakmu, Allah sudah mengabulkan doa terakhir. Dosamu, dosa budakmu, dosa orang yang hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang keempat, minta ampunan. Kita semua manusia, mahalul khata' wa nisyan. Kita manusia banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kepada Allah. Ketika hadir di majlis ilmu seperti ini, kita minta mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ayo istiqomah belajar ilmu agama. Ajak anak kita belajar ilmu agama. Mau istiqomah hadir majelis ilmu atau dipondokkan, cuman saya wasiat, saya beri nasihat 1. Kalau kita mondokkan anak ke pesantren, gurunya baik, gurunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah serahkan ke pondok pesantren. Jangan ikut campur atas pendidikan anaknya selama di pondok pesantren. Orang tua sekarang ini ikut campur pada hadirin. Namanya guru yang mengajarkan ilmu agama untuk anak kita, itu pasti cita-citanya supaya anak kita mendapatkan ilmu yang barokah, jadi anak yang sukses. Loh betul hadirin, guru kita ini itu mendidik ruh anak kita. Kalau kita hanya mendidik jasadnya saja, memberikan baju, memberikan makan, bagus-bagus, tapi guru itu mendidik ruh anak kita. Kalau bapak ibu sudah memasrahkan anaknya ke pondok pesantren, terserah ustadz, didik anak saya, insya Allah anak kita nantinya akan baik zahir dan batinnya, akan baik zahir dan rohnya. Amin Allahumma. Maka daripada itu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Lanjut. Bapak ibu enak, saya berdiri aja, berdiri teriak-teriak, bapak ibu senyum, ketawa, makan. Saya sudah berdiri kosongan pula. Memang panitia terlalu ya. Kita doakan mudah-mudahan dosa panitia diampuni oleh Allah. Tapi saya sabar, nggak apa-apa kosongan. Biasanya selesai majelis pulang saya dapat jajannya banyak biasanya. Kalau cuman kosongan hadirin sampai pulang berarti luar biasa. Nggak apa-apa, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir dapat syafaatnya Rasulullah. Yang hadir insya Allah nanti akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.